Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cabang ilmu biologi yaitu mikrobiologi. Judul kita kali ini adalah struktur gen prokariot dan eukariot serta rekayasa genetika. Topik pembahasan kali ini adalah pengertian kromosom, DNA, gen, genom, dan plasmid. Itu yang pertama ya. Yang kedua, struktur dasar gen prokariot dan eukariot serta plasmid. Nah, apa sih kromosom itu? Secara bahasa, kromosom itu adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Nah, kromosom manusia itu ada dua. Ada dua jenis. Yang pertama kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua adalah kromosom seks atau gonosom. Fungsi utama kromosom itu ada dua. Yang pertama untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel. Yang kedua untuk menjaga integrasi dan ketetapan replika genom pada setiap siklus sel. Nah, bentuknya kromosom itu kayak gini. Bagian paling ujung itu disebut telomer. Terus lengannya itu adalah kromatid. Bagian tengah sentromer. Dan bagian lengan yang panjang itu lengan panjang. Jadi bagiannya secara garis besar ada 4 ya. Kromatid, sentromer, kromomer, telomer. Nah, kromosom itu dibentuk oleh DNA yang berikatan dengan protein histon. Jadi di sini ini kan ada benang ya, kayak benang. Nah, ini sebenarnya adalah apa? DNA itu melilit protein histon. Nah, kemudian membentuk kayak benang-benang kromosom kayak gini. Sampai akhirnya membentuk kromosom yang kayak gini bentuknya. Gitu. Lanjut ya. Tipe kromosom sekarang. Tipe kromosom itu sejauh ini ada 4 ya. Jadi saya belum tahu tipe yang kelima dari kromosom itu seperti apa. Pertama metasentrik. Nah, contohnya yang A ini metasentrik. Metasentrik itu kalau lengannya hampir sama, hampir mirip panjangnya kayak gitu. Yang kedua submetasentrik, yang satu panjang dan yang satu sangat pendek. Yang ini ya. Selanjutnya akrosentrik. Nih. Bentuknya kayak gini akrosentrik. Agak panjang dikit. Terus yang terakhir yaitu telosentrik. Telosentrik itu kayak memiliki satu lengan saja gitu. Nah, tadi kromosom, sekarang gen. Apa sih gen? Gen merupakan unit terkecil pembawa informasi genetik yang besarnya sangat bervariasi tergantung jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. Waduh, bulat ya. Ya, jadi gen itu yaitu tadi merupakan unit terkecil pembawa informasi genetik. Sekarang lanjut ke DNA. DNA, tahu nggak singkatan DNA itu apa? DNA itu singkatannya adalah deoksiribonukleik acid. Dalam bahasa Indonesia itu asam nukleat deoksiribosa. Nah, DNA ini menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA ini yang menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat manusia. Bukan maksudnya sifatnya suka pembohong dan lain-lain, bukan ya. Tapi sifat khusus, contohnya kayak tinggi badan, terus jenis rambut, lurus, dan lain-lain gitu. DNA ini akan menjadi cetak biru atau blueprint ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Jadi, misalkan orang tua kita itu kulitnya sawo matang ya. Nanti keturunannya juga sawo matang karena ada DNA ini, pembawa sifat dia itu.
Terus sekarang pengertian genom. Secara keseluruhan, kumpulan gen-gen yang terdapat di dalam setiap sel individu organisme disebut sebagai genom. Dengan kata lain, genom suatu organisme adalah kumpulan semua gen yang dimiliki oleh organisme tersebut pada setiap selnya. Jadi pertama DNA. Nah, setiap DNA akan membentuk kromosom ya. Akan membentuk kromosom. Lah, semua itu kromosom-kromosom gitu secara keseluruhan, DNA secara keseluruhan nanti akan membentuk genom gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Yuk selanjutnya plasmid. Plasmid pertama kali diperkenalkan oleh Julius Lederberg. Waduh, Mbah Julius pada tahun 1952. Indonesia udah merdeka berarti ya. Nah, plasmid merupakan molekul DNA ekstrakromosomal yang memiliki ukuran bervariasi, kurang dari 1 KB hingga lebih dari 200 KB. Kayak memori aja ya, 200 KB. Struktur plasmid. Plasmid umumnya itu beruntai ganda, molekul seluler, dan tertutup secara kuat dengan ikatan kovalen. Plasmid dapat diisolasi dari sel bakteri dalam bentuk superhelix. Ya, selanjutnya struktur gen prokariot. Pada prokariot secara umum gen tersusun atas promoter, bagian struktural, dan terminator. Ini menurut bukunya Murray. Nah, bentuknya DNA itu kayak gini guys. Kayak gini ya, kelihatan. Nah, ini bentuknya DNA itu kayak gini. Terus ini ya DNA ya. Ini nih DNA. Gen tersusun dari 3 bagian secara umum ya. Yang pertama promoter. Promoter itu adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di 27 daerah hulu. Nah, maksudnya promoter itu adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen. Contohnya ini loh. Nah, ini CGT ya, itu kode apa ya istilahnya ya, kode DNA. Fungsi promoter adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya akan melakukan transkripsi pada bagian struktural. Transkripsi itu nanti ya dibahas ya di video berikutnya. Enzim RNA polimerase itu kayak gini. Ini ilustrasi. Nah, kayak gitu. Yang kedua operator, yang B sekarang. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein represor, penekan atau penghambat ekspresi gen. Operator. Bisa dilihat ya, operator. Tempatnya itu di sini. Ini, nah, cocok. Selanjutnya coding region bagian struktural tadi itu, dan yang terakhir terminator dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Oke. Sekarang struktur gen eukariot. Gen eukariot strukturnya secara umum hampir mirip dengan prokariot. Yang membedakan adalah kalau di eukariot itu ada ekson dan intron. Ini ekson, ini intron. Nah, itu saja. Intron itu adalah sekuens nukleotida yang tidak akan ditemukan terjemahannya. Kayak tadi itu kalau di struktur gen prokariot kan ada GCD dan lain-lain ya, T. Tapi kalau di eukariot itu
ada sekuens nukleotida yang tidak ditemukan, itunya tidak bisa ditemukan kodenya gitu. Oke. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, silahkan kritik di kolom komentar untuk kebaikan video saya yang berikutnya.